Kita kerap kali melihat orang sukses atau sedang di puncak itu kelihatan enak dan nikmat, tapi melupakan bahwa dua hal tersebut bergandengan dengan kata sakit, gagal, namun tidak pernah menyerah. Kawan, satu desa, satu langkah, satu tujuan, tetap rukun. Inilah ekspedisi desa kami. Ya, seperti biasa pada umumnya, sebelum melakukan pendakian, kita berbelanja kebutuhan logistik yang rencananya kita nikmati dan rasakan manfaatnya saat melakukan pendakian nantinya. Hal seperti ini terkadang dianggap hal sepele bagi orang awam atau sangat pemula seorang pendaki. Padahal manajemen logistik adalah hal fundamental dalam sebuah petualangan ataupun acara-acara lainnya. Kali ini saya tidak berani menyampaikan bahwa ini edukasi, melainkan kita anggap sebagai curhatan atau secuil pengalaman langsung di lapangan atau teori-teori literasi yang saya baca. Ayo ikuti, saya akan belanja apa saja. Di antaranya menurut saya adalah telur. Kalian penasaran dengan manfaatnya? Tonton terus videonya. Nanti pasti Anda akan melihat di video saat perjalanan pendakian nantinya. Dan di antara yang kedua yaitu buah nanas dan buah di awal video tadi. Kalian penasaran lagi? Tonton videonya sampai selesai. Antara yang ketiga, jangan lupa belanja keperluan masak sederhana. Kalian di sini jangan sampai berlebihan dalam membeli bahan-bahan yang sudah kita rencanakan bersama. Lebay ya, menu aja kita rencanakan. Padahal menu adalah termasuk faktor tambahan kenikmatan saat melakukan masak dan makan pendakian nantinya. Jangan lupa, hal yang penting adalah sarden. Setelah dirasa cukup untuk pembelian logistik, kita melanjutkan hal yang tak kalah penting dan sangat wajib di peraturan pendakian zaman sekarang, yaitu surat keterangan sehat. Surat sehat ini juga sangat penting dengan melihat banyaknya insiden yang terjadi berseliweran di media sosial kita. Memang dengan mempunyai surat sehat ini tidak menjamin kita selamat dari insiden yang kita tidak ingin. Namun dengan surat sehat ini, kapan kita terakhir mengecek kesehatan kita kalau tidak saat mau melakukan pendakian seperti ini? Entahlah, ini hanya menurut saya. Di antara yang keempat adalah pengecekan alat-alat pendukung kenyamanan pendakian. Sering juga hal ini dianggap sepele tanpa kita sadari. Banyak kejadian yang kita anggap sepele bisa atau mampu menghukum kita saat proses pendakian. Saya punya sedikit cerita tentang keteledoran teman saya yang pernah mendaki di sebuah gunung, namun sampai atas lupa tidak membawa nesting, tapi hanya membawa kompornya saja. Alhasil apa yang terjadi ketika di gunung? Teman saya kelaparan karena hanya bisa memakan makanan ringan atau cemilan. Parahnya, di antara anggota kelompoknya ada yang terkena hipo tingkat awal. Bayangkan posisi perut kurang kenyang, dihantam kencangnya terpaan angin serta dinginnya sungguh ketinggian. Hari berganti, saatnya kita melakukan hal sakral dan syahdu adalah izin ke orang yang kita sayang. Pendakian ini saya lakukan ketika tepat setelah sholat Idul Adha atau Hari Raya Kurban.
Bila beberapa menit berjalan, kita sampai di pos perizinan pet bocor. Di sini juga ada tempat parkir motor. Setelah parkir, kita akan melakukan pengecekan di jok atau di sekitar motor, jangan sampai tertinggal. Sedikit trik, ketika sudah sampai di pos perizinan, kalian langsung keluarkan semua barang-barang logistik yang menimbulkan sampah, karena di sini dicek sangat ketat. Ini lanjutan kita catat di aplikasi dan harus sesuai dengan yang ada di fisik. Nanti ketika turun dicek lagi dan dicocokkan. Oh ya, tenang. Mungkin yang disebut seperti ini, pet bocor. Dengan kelompoknya, dan jangan lupa untuk membersihkan areal bekas camp dan sampahnya dibawa turun atau pulang kembali sesuai dengan list. Dan pendaki harus berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan bencana alam. Jika terjadi hal yang tidak diinginkan, langkah pertama adalah upayakan untuk melakukan pertolongan mandiri atau pertolongan tim semaksimal mungkin, dan segera turun untuk evakuasi dan melaporkan ke petugas. Ketika turun, anggota tidak boleh terpencar. Siap, Mas Ilham? Siap, mana? Aku semua sampai mau. Ayo Mas, tolong ditimbang Mas. Gimana tadi nimbangnya? Ayo Mas, timbang Mas. Wih, berat sekali Mas, 14 kilo. Apa aja di dalamnya? Kalau punya saya jelas 20 lah. Aman ini Mas, hampir 20 Mas Rama. Ekspedisi desa kami. Saya memperkenalkan dari anggota tim ekspedisi desa kami. Ini Mas Roni, umur 24 tahun. Ini Mas Nafis yang sudah malang melintang di dunia pendakian. Dan ini Mas Rama, spek porter ini, 20 kilo up. Dengan berat sekitar 20, dia mampu merokok sambil jalan lur. Itu menunjukkan fisiknya yang sangat prima. Itu yang depan, itu Ilham. Dia belum pernah naik gunung 3000-an, tapi dia atlet. Jadi saya insya Allah menjamin dia kuat. 13.39 kita meluncur melepas dari pet bocor. Aman ya Mas? Aman.
Kalian tahu nggak kenapa saya dan tim memilih jalur tretes? Sebenarnya tim memilih jalur sumber berantas karena menyocokkan fisik saya yang mungkin di bawah rata-rata banding dengan pegiat alam umumnya. Dan menurut survei dan literasi yang saya baca, lebih ringan dengan berdasar ke jarak start pos 1 sudah 1850 mdpl. Tinggal naik vertikal 1690 mdpl sudah sampai puncak Arjuna. Hampir sama seperti gunung tetangga puncak tertinggi Jawa, yaitu Gunung Semeru, yang dimulai start pendakian sudah 2100 mdpl. Untuk menggapai puncak tinggal naik vertikal sekitar 1500-an. Berbeda dengan jalur tretes ini, dimulai dengan jarak sekitar 800 mdpl. Untuk sampai puncak naik vertikal 2500 tambah dengan jalur makadam. Pastinya sangat kerasa menyiksa kaki karena minimnya redaman. Jadi saya menyetujui mengapa jalur tretes disebut jalur pendaki profesional. Alhamdulillah 1 km dengan jarak waktu tempuh 28 menit 30 detik. Oke. Masih aman, Mas? Aman. Ini saya sepil lokasi yang masuk di film Taka Gunung Lirang dengan pemandangan pohon tumbang. Naasnya baru berjalan 1 km ada insiden kunci motor teman saya yang hilang, sehingga kita break cross check beberapa menit untuk mencarinya. Alhamdulillah ketemu di saku Ilham, lupa naruhnya. Alhamdulillah, setelah melewati kepanikan, kita menjumpai monyet ekor panjang yang seakan-akan memberikan salam hangat ke tim ekspedisi desa kita, menandakan kita sudah melewati kebun warga dan akan masuk hutan rimba. Sudah 2 kilo? 2 kilo dengan waktu 55 menit. Wow. Terima kasih Ilham, sudah melatih saya Ilham. Mas Rama sabar tetap ya, tetap sabar. Oke lanjut. Sedikit himbauan dari saya, jika kita menemui hewan liar di hutan, jangan sekali-kali memberi makanan dengan alasan kasihan atau menyenangkan hewan tersebut, karena itu bisa membunuh insting berburunya secara perlahan. Sama seperti dalam pertemanan, kalau sudah saling pengertian, saling tolong-menolong, jangan sampai berbisnis atau berpartner berusaha untuk menghasilkan uang nantinya. Pertemanan yang hangat itu akan putus karena keserakahan atau intinya berkuasa tanpa mengingat kehangatan saat berjuang bersama dan menikmati hari-hari persahabatan. Mencapai 3 kilo dengan heart rate VO2 max 186. Alhamdulillah. Pet bocor, kop-kopan 2 jam. Kayak mana latihan ke Johnson Mobile Legends dengan jarak 3,8, 2 jam 2 menit. Dua jam 2 menit. Selamat ekspedisi desa kami. Porter kami telah datang dengan berat 26 kilo. Alhamdulillah, setelah istirahat selama 8 menit kita akan melanjutkan. Mas Ilham sudah siap? Siap, 86. Ini pakai apa ini tadi nutrisinya? Telur puyuh? Iya. Telur puyuh? Telur puyuh. Ini Sama coki-coki ini. coki-coki, siap. Mas Rama sudah doping pakai apa? Pakai lakretek ya. Oke, siap. Sini sudah sampai pos
Kop-kopan. Kenapa disebut kop-kopan? Karena dulu di sini tempatnya meminum kopi dan ngokop-ngokop. Teman-teman kompak, sesuai dengan arahan 8 menit istirahat kita melanjutkan pendakian. Baru 1 menit sudah dikasih tanjakan yang cukup menukik tajam. Setelah 100 meter Anda akan sampai di pos pantau di Kop-kopan. Melewati pos Kop-kopan, kita akan menemui vegetasi terbuka. Perlu diingat kawan, untuk mendaki jalur tretes ini jangan sampai terlena ketika sampai di pos Kop-kopan dan beristirahat terlalu lama, karena banyak yang bilang kalau berhenti di Kop-kopan itu perasaan duduk istirahat nyantai baru bentar, namun ketika melihat jam pintar sudah memakan waktu beberapa menit. Jadi kalian bisa meniru trik saya. Untuk yang menanyakan mana yang disebut tanjakan asu, setelah Kop-kopan sebenarnya hampir bisa disebut tanjakan asu semuanya. Ternyata memang benar dinobatkan jalur tretes adalah jalur profesional. Yang masih pemula jangan lihat sini. Ini saya menempuh 1 kilo dengan waktu 37 menit dengan elevasi 600 meter. Ini sang surya menunjukkan warna jingganya, memberikan pesan kita bahwa malam akan segera tiba. Ya Vi, 2 kilo 1 jam setengah dengan Kical 376, ketinggian 2060. Alhamdulillah. Tetap semangat pakai lampunya ya Gusti Allah. 18:28 sudah melewati tanjakan asu dengan jarak 2,74 kilo. Ketinggian saat ini 2200. Sedikit tip fundamental lagi dari saya, untuk alat seperti senter atau alat penting lainnya ditaruh di kompartemen tas yang mudah dijangkau. Jangan sampai ditaruh di tempat sulit untuk mengambilnya, apalagi lupa naruhnya. Ini saya disuruh teman-teman untuk duluan disuruh ngecek kira-kira sudah dekat atau belum pos pondokan. Alhamdulillah 4 kilo dengan elevasi dengan Kical 1170 dengan ketinggian 2377. Alhamdulillah. Pondokan 26 perjalanan 442 dari 442 dari Kop-kopan 6.400 meter, ketinggian 2463. Alhamdulillah. Dengan waktu tempuh 3 jam 40 menit. Alhamdulillah. Sampai di plakat pondokan, naik dikit kalian menemukan papan arah untuk ke kiri arah puncak Arjuno dan lurus ke puncak Welirang. Di sini saya diminta teman-teman untuk mengecek keadaan camp di area pondokan. Setelah 1 kilo berjalan dari pondokan, kita telah sampai di Lembah Kidang. Nah, ini sebelum Lembah Kidang kita mengisi air dulu. Saya dan Ilham mengisi air. Ada plakatnya untuk mengisi air. Sampai di Lembah Kidang kita bagi tugas, ada yang masak, ada yang mendirikan tenda. Nantinya bisa selesai bareng, tenda jadi, tinggal makan lalu tidur.
Tidur sekitar jam 11 malam, jam 3 lebih pun bangun untuk memasak dan lanjut berencana mau muncak Arjuna. Namun, saya memberi saran ke tim agar muncak agak siangan saja, meminimalisir resiko, karena sekelas Firsa Besari pun bisa tersesat kalau malam hari, apalagi kita yang pendaki biasa ini. Akhirnya teman-teman setuju dengan pendapat saya. Ini adalah tutorial power bank dari HP 63 ditransfer ke HP ini. Masuk ya. Pagi pun datang, saya dan tim membagi tugas, ada yang mengambil air dan berberes-beres, serta menyiapkan logistik yang dibutuhkan saat muncak. HP saya dipinjam temen untuk mengabadikan momen dan kebetulan sekali Roni dan Rama waktu mengambil air sampai balik ke arah tenda sudah dituntun burung jalak. Ini menandakan Tuhan dan puncak merestui kedatangan kita. Entahlah kenapa ketika ada burung jalak di jalur pendakian di depan kita dianggap sebagai petunjuk jalan alami dan sebuah keberuntungan. Sang mentari pun sudah menampakkan diri dengan terlihatnya warna jingga menghiasi kegagahan tebing badan puncak Arjuna. Semangat tim pun semakin membara. Mas Rama, wih, tetap jaga kebersihan ini Mas Rama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melakukan kita muncak, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Tetap rukun, tetap sangar. Oke, baik. Ekspedisi jejak kami. Alhamdulillah lumayan puas menikmati keindahan tebing dan sabana di Lembah Kidang. Kita melanjutkan berangkat. Kita berangkat langsung disuguhi sama tanjakan, namun ini udah landai.
Sekitar 15 menit trekking, kita akan menemukan sabana yang kedua, di atasnya lembah Kidang. Kita nikmati sekali lagi. Di sini ada kayu untuk tempat duduk-duduk. Cuaca semakin cerah. Biasanya yang viral di TikTok atau Instagram, tempatnya para kijang-kijang berkeliaran di sini. Namun saya menunggu sekitar 5 menit sampai 10 menit tidak menemukan kijang yang berkeliaran. Padahal tim ingin tahu dan melihat langsung kijang di alam liar. Dirasa cukup waktu menunggu kijang lewat. Lanjut dan menemukan bunga cantik, yaitu Verbana brasiliensis atau spesies Verbana serupa. Sudah berjalan 1 kilo dari lembah Kidang. Untuk ketinggian sekarang 2679, masih kurang 400 dan ditambah 200. Sialnya, Roni bilang, sepertinya kita tersesat seperti trek yang dilalui Firsa Bisari ketika tersesat dulu. Saya juga melihat tidak ada bekas pijakan kaki lewat. Namun saya ingat dengan prinsip almarhum pembina saya bilang, yaitu survival dengan arti S. Sadari sungguh situasimu ada di mana sekarang. Usaha terus untuk mencari jalan keluar. R. Rasa takut dan panik harus dihilangkan. Saya memutuskan untuk pamit jalan dulu, mengecek dan mencari jalur yang benar. Alhamdulillah, dengan ketenangan saya menemukan jalur. Teman-teman pun ikut senang. Ini ada plakat kecil yang bertuliskan Puncak Arjuna terbuat dari kayu. Ini kalian ngiri ya. Pelajaran bagi teman-teman ketika tersesat, gunakan prinsip yang saya pakai tadi, karena bisa jadi efek kecapean atau efek lainnya. Kita yang hanya berperasaan tersesat sebenarnya tidak, jadi kita berpikir tidak. 1:37, 1 jam 3 menit sampai di Watu Gede. Konon dulu katanya Arjuna bertapa di tempat ini. Ini kita sudah sampai di pertigaan. Kalau kalian dari Lembah Kidang ke sini butuh waktu 1 jam 25 menit tanpa berhenti. Kalau dari Sumber Brantas 20 menit lebih udah sampai sini. Kalau yang nggak pernah olahraga, jangan lewat Tretes. Bener ini, jangan lihat Tretes. Sehabis melewati pertigaan ini, jika kalian melewati jalur Tretes, kalian dianggap lebih prima dari segi fisik dan mental dari pendaki yang melewati jalur Sumber Brantas. Nantinya banyak tegur sapa yang diutamakan dalam lewat jalur mana mas. Kalau kalian bilang jalur Tretes ketika berhenti, dianggap wajar oleh pendaki yang lewat jalur Sumber Brantas, karena sudah diajar jalur di bawah sebelum sampai puncak. Nah, 2 jam 18 menit, 2 kilo. Siap. Sudah berjalan 2 jam lebih. Pedas sekali tanjakan ini, hampir tanpa landai sama sekali. Di sini saya sudah merasa sangat lelah dan tenaga hampir habis. Untungnya saya mengingat bahwa diberi izin istri dan anak untuk mendaki adalah sebuah privilege yang belum tentu dimiliki orang lain, apalagi anak masih umur 7 bulan. Serta support dari tim saya, tidak boleh menyerah. Lebih baik lambat gak apa-apa, yang penting sampai puncak, dalam tanda kutip melawan rasa lelah bukan alam. Mental saya kembali membara. Tanya orang yang turun dari puncak, katanya masih 2 jam. Ada yang bilang 3 jam. Saya tidak percaya karena menurut literasi yang saya baca dan sesekali melihat jam pintar saya menunjukkan saya sudah naik vertikal 3000 lebih. Jadi pasti puncak sudah dekat. Sedikit info, ini adalah tumbuhan cantigi. Jika kita beruntung, kita bisa menemukan buahnya. Dikala darurat,
Pucuk daunnya pun bisa dimakan. Rasanya hampir samar seperti pucuk daun jambu. Kemudian di dekatnya ini ada bunga edelweiss. Mungkin ada yang bertanya, kenapa bunga ini tidak dibudidayakan sekitar pekarangan kita? Perlu kalian ketahui, bunga ini katanya hanya bisa tumbuh subur dan berbunga di atas ketinggian 2000 mdpl. kilo 348, puncak 3347. Harusnya sih ini sudah puncak ini. Lanjut ke topik perjalanan, kita naik sedikit akan menemukan seperti puncak bukit. Akhirnya menemukan jalan landai setelah melewati sekitar 2 km lebih full nanjak. 3360 lebih tinggi ini daripada puncaknya 339. Ini bukti kemampuan fisik tidak bisa dibohongi. Saya mencoba meniru Rama untuk lari-lari, namun belum mampu karena kaki saya sudah terasa sangat berat. Setelah menikmati jalan landai, kita sampai di atas bukit. Ketinggian di sini menunjukkan 3375. Lebih tinggi ini dari puncak menurut jam tangan saya tapi. Perjalanan 4 jam pas dengan jarak 3 kilo. Sudah sampai Pasar Dieng. Sebenarnya di sini pemandangannya cukup bagus, namun teman saya bilang merasa kayak suasananya merinding dan hati berdebar. Jadi saya memutuskan lanjut untuk tidak beristirahat di sekitar sini. Yang pernah lewat sini pasti merasakannya. Ditambah di sini ada seperti batu nisan atau memoriam. Konon katanya dulu ini digunakan untuk mengenang orang yang hilang di sekitar sini. Benar sekali, melewati beberapa meter dari area Pasar Dieng, teman saya rasa merinding dan hati berdebar pun mulai hilang. Entah karena apa, saya juga tidak paham.
Setelah melewati Pasar Dieng, kita akan melakukan penurunan yang cukup curam. Saya berpikir ini nanti naiknya juga cukup vertikal sekali pastinya ini. Saya dengan kaki yang sudah lumayan lemas berhati-hati karena di sini tidak ada webbing atau bantuan apa-apa karena batunya cukup besar-besar. Lihat ini, fisik dari kekuatan kaki pun menunjukkan ini Mas Rama menurunin daerah yang saya lewati juga cukup nyantai dan bisa sambil mengambil gambar tanpa pegangan. Jadi kalian yang mempunyai jadwal pendakian apalagi yang 3000 meter ataupun di bawah 3000 meter, mending kalian latihan fisik dan kaki. Serius, sangat pengaruh sekali. Lihat itu kawan, hasil dari latihan 1 minggu minimal lari 80 km dengan pace di bawah 7. Sampai sini pun masih kuat uphill atau naik dengan lari. Kemungkinan ada jalur tretes sama jalur sumber berantas. Terkenal profesional ini, tapi yo sama aja sih. Fotonya harus yang mana terusan? Nah, sesuai naiknya. Oh, via gitu ya berarti ya. Siap. Kalau tretes ya sama foto di tretes ini ya. Yoi. Oke, siap. Iya, wi, tujuh ada. Masuk nih ngadep ya, wi. Bagus. Aman Mas namanya. Aman. Jis. Jalur lawang. Itu jalur plakat jalur lawang dan jalur Purwosari. Yo, masuk vlognya Mas Jafran. Jangan lupa apa Mas Rama? Jangan lupa subscribe. Apa nama channelnya? Yas Channel. Oke, langsung Nanti saja kawan. dikasih edukasi ya, lihat Ya, video iya. dia. Langsung ada edukasinya. Mantap pokoknya. Jis. Tak lupa selalu mengucap alhamdulillah, ditambah melakukan sujud syukur, mengucap terima kasih ke Rama dan Roni yang selalu sabar mengawal di belakang saya ketika tenaga sudah mau kehabisan. Alhamdulillah 4 jam 43 menit dengan jarak 3,6365, ketinggian 3392 di jam tangan saya. Nggak tahu mana yang benar, Xiaomi loh ini. Ini jenenge puncak rek. Terima kasih teman-teman. Terima kasih juga ke Nafis dan Ilham memberikan semangat dan gojlokan. Akhirnya perasaan sedih, terharu, serta bangga bisa duduk nyantai di puncak tertinggi Jawa Timur kedua, ditambah lewat jalur tretes. Dulu 10 tahun yang lalu, tepatnya 2015 dan 2016, pernah mendaki Gunung Ngulirang namun dalam acara diklat pecinta alam. Sekarang 2026 tidak mengira bisa melanjutkan hobi pendakian karena banyak faktor yang sulit dijelaskan. Alhamdulillah sekarang saya bisa merasakan kembali hawa dingin ketinggian, sahdunya suara kicauan burung di alam liar, suasana horor, mistis, tantangan, serta nikmat ciptaan Tuhan. Saya memberikan pesan ke tim ini atau teman online agar
Kalau bisa cari istri yang suka mendaki atau minimal pernah mendaki, jadi kita tidak repot untuk meminta izinnya. Manusiawi jika seorang istri tidak mengizinkan suaminya untuk mendaki, apalagi sampai yang 3000 mdpl lebih. Faktor yang utama adalah sulitnya komunikasi handphone selama 2 hari 1 malam. Namun sisi baiknya kita saling mendoakan dengan langit yang sama tanpa tahu apa jawabannya. Terima kasih istriku sayang. Selamat siang, selamat datang di buku 1118 0528 Ekspedisi Desa Bali. Selamat datang di puncak Arjuna Via Tretes 339. Aku pernah mencintainya, tapi dia mencintai orang lain. Melihat aja udah bahagia, apalagi memilikinya. Terima kasih dan alhamdulillah ya Allah, dan terima kasih sudah mengirim burung jalak ini mengawal kita sebagai ekspedisi Desa Bali sampai ke puncak ini. Wih, terbang. Terima kasih burung jalak. Kudu ngene rek, nek gunung iki gunung puncak ora tambah gelut to iki, ana njaluk foto difotono. Kok gelut yo. Oh no Mas, viral lagi no TikTok. Nah, ini njaluk fotono. Ngadeg ta miring Mas. Alhamdulillah saya dibuat takjub karena burung jalak ini tidak terbang kemana-mana, tapi masih setia menuntun kita turun dari puncak menuju ke camp Lembah Kidang. Terima kasih teman pendaki online sudah menonton sampai puncak. Jangan lupa di subscribe, like, serta komen-komen rekomendasi ke gunung mana lagi yang cocok didaki ekspedisi desa kami. Masak-masak. Full kabut. Itu bikin es buah juga. Walau ora panas. Buah-buahan. Saus cabe. Wih. Ora cuman pilihku. Ini rekaman jam pintar saya dari Lembah Kidang ke Pondokan 2 jam 56 menit dengan jarak 6,69 km. Dan ini rekaman jam pintar saya kop-kopan menuju ke Pet Bocor. Alhamdulillah 2 jam kurang. Alhamdulillah kita telah usai melakukan pendakian, tinggal persiapan pulang menuju rumah. Semoga kita bisa bertemu kembali di video vlog pendakian selanjutnya.